Tema pagi hari ini adalah damai sejahtera lahir dari doa. Bacaan firman Tuhan pagi hari ini terambil dari Filipi pasal 4 ayat 6 sampai 7. Filipi 4 ayat 6 sampai 7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Selamat pagi, selamat hari Minggu bagi kita semua. Sungguh bersyukur kita pagi hari ini boleh kembali datang ke hadapan Tuhan. Beribadah kepada Tuhan dengan ucapan syukur kita di tengah pandemik yang masih terus berjalan, tetapi kita bersyukur bahwa kita masih diberikan kesehatan meskipun kita beribadah di rumah kita masing-masing. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat pagi hari ini kami boleh menaikkan setiap ucapan syukur kami lewat pujian kami kepada Tuhan, dan lewat setiap pujian kami boleh bersyukur mempunyai Allah seperti Engkau. Kami sudah menaikkan doa-doa kami dan kami akan mendengarkan, merenungkan firman-Mu. Biarlah firman Tuhan boleh menjadi pelita bagi setiap jalan-jalan kami. Terima kasih Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Berbicara tentang kehidupan kita hari-hari ini, tentunya kita dalam beberapa bulan ini mengalami satu wabah yang luar biasa yang bukan hanya dialami oleh negara kita saja. Kita mengalami begitu dahsyatnya virus corona ini di dalam kehidupan berbangsa bernegara, bahkan di seluruh dunia. Hampir lebih dari 200 negara mengalami yang namanya pandemik virus corona. Virus corona ini bisa mengubah banyak hal di dalam kehidupan manusia. Manusia begitu mengalami banyak perubahan karena virus corona ini. Mulai dari gaya hidup, mulai dari pekerjaan, semuanya berubah. Kalau kita lihat sekarang manusia harus tinggal di dalam rumah untuk menyelamatkan nyawa kita. Ya, pekerjaan yang biasa kita kerjakan, rutinitas yang biasa kita kerjakan di luar rumah, kita pergi ke kantor atau kita pergi berjualan di pajak, mungkin sekarang sudah mulai dikurangi. Banyak sekali toko-toko, kantor-kantor yang tutup supaya kita bisa selamat. Jadi virus corona ini begitu banyak mengubah kehidupan. Bahkan kalau kita lihat di sekolah kita metodis pun, kita lihat anak-anak sudah diliburkan. Karena apa? Untuk menjaga keselamatan begitu banyak jiwa. Nah, Bapak Ibu, tentunya salah satu masalah yang dihadapi oleh kehidupan kita sekarang ini adalah tentang hidup yang khawatir. Hidup yang hilang damai sejahtera kita karena situasi dan kondisi yang semakin hari semakin tidak memungkinkan. Semakin hari semakin tidak pasti ketika kita menjalani kehidupan kita. Banyak hal yang terjadi di luar pemikiran kita, banyak hal yang terjadi di luar dugaan kita. Tetapi satu hal yang luar biasa yang Tuhan izinkan dalam hidup kita, semuanya karena ada rancangan yang terbaik bagi kehidupan kita saat ini. Berbicara tentang kekhawatiran hidup, tentunya ini adalah satu masalah yang seringkali dialami oleh begitu banyak orang. Ketika kita menghadapi masalah yang tidak bisa kita atasi, kita mulai khawatir dalam hidup kita. Ketika kondisi keuangan kita berubah, pekerjaan kita berubah, semakin hari semakin tidak baik, tentunya itu membuat kita khawatir. Ketika kesehatan kita menurun, tentunya itu pun membuat kita semakin hari semakin khawatir. Ada banyak hal yang membuat kita khawatir. Entah itu masalah pekerjaan, masalah keluarga, masalah ekonomi, masalah hubungan suami dengan istri, istri dengan suami, bahkan orang tua dengan anak, orang tua dengan cucu, ataupun mungkin menantu dengan mertua. Ada banyak hal yang membuat manusia begitu hidupnya tertekan. Kalau kita belajar dari kisah Alkitab, sebetulnya ketika Tuhan menciptakan langit dan bumi bahkan segala isinya, kalau kita lihat
Tuhan tidak pernah merancangkan, tidak pernah menciptakan manusia dalam kondisi yang tidak baik. Bahkan dicatat di dalam Alkitab, manusia diciptakan dalam kondisi yang baik, dalam kebahagiaan yang luar biasa di Taman Eden yang semuanya indah, semuanya teramat sangat baik Tuhan ciptakan. Tetapi ketika manusia jatuh di dalam dosa, maka semuanya berubah, termasuk kehidupan kita sekarang ini. Banyak orang sekarang mengalami depresi yang luar biasa akibat mungkin PHK yang dialami. Tiba-tiba seseorang bisa kehilangan pekerjaan, seseorang bisa kehilangan penghasilan, dan keluarga harus tetap dicukupkan. Saudara, satu hal, kondisi dunia ini semakin hari semakin kacau. Sampai pada akhirnya terkadang manusia mengambil jalan pintas, yaitu bunuh diri. Karena depresi yang begitu menekan hidupnya, dia sampai harus melakukan bunuh diri. Ataupun karena dia begitu tertekan dalam masalah kehidupannya, dia harus mencukupi kehidupannya, misalnya dia melakukan kejahatan, bahkan melakukan pembunuhan kepada orang lain, pencurian, dan mengambil nyawa orang lain. Saudara, itulah yang dialami di dalam dunia ini. Semakin hari hidup kita semakin tidak kondusif. Tetapi satu hal yang kita pelajari bahwa ketika kita hidup di dalam kekhawatiran kita, ketika semua hilang, bahkan damai sejahtera di dalam dunia ini hilang ketika kita berdosa, ketika kita melakukan kejahatan, maka damai sejahtera yang daripada Allah sudah tidak ada lagi dalam kehidupan manusia. Manusia sudah terpisah dengan Allah dan manusia sudah kehilangan damai sejahtera yang diberikan Allah. Karena Allah adalah sumber damai sejahtera yang sejati. Saudara, berbicara tentang kekhawatiran hidup, kalau kita lihat di dalam firman Tuhan kita pagi hari ini, di sana dikatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir. Saudara, semua orang mengalami kekhawatiran, tetapi kenapa firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kepada kita supaya kita tidak khawatir? Di sini di kitab Filipi adalah tulisan Paulus yang mengingatkan kepada jemaatnya supaya jangan khawatir. Kalau kita lihat pasal 4 ini adalah satu pasal yang terakhir dalam kitab Filipi, dan di situ adalah berisi tentang nasihat-nasihat yang diberikan kepada Yudia dan juga Sintike. Ini adalah nasihat kepada dua wanita yang dikasihi Paulus pada waktu itu. Nah, kalau kita lihat kembali, janganlah kamu khawatir. Kita pasti teringat dengan satu pengajaran yang Tuhan Yesus berikan di dalam khotbahnya yang di bukit. Di dalam Matius pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-25 sampai ayatnya yang ke-34. Di situ berbicara tentang hal kekhawatiran. Tuhan Yesus berbicara tentang janganlah khawatir akan hidupmu. Paulus mengutip senada pengajarannya tentang apa yang dinamakan tentang kekhawatiran. Janganlah kamu khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan, apa yang hendak kamu minum, dan apa yang hendak kamu pakai. Memang kita butuh makanan, memang kita butuh pakaian, memang kita butuh minuman. Bagaimana mungkin manusia tidak bisa hidup? Bagaimana mungkin manusia hidup tanpa pakaian, minuman, dan pakaian? Tidak mungkin. Tetapi di sini dikatakan oleh Tuhan Yesus bahwa ada yang lebih penting dari itu semua. Tuhan Yesus mengatakan bahwa tubuh kita lebih penting, hidup kita lebih penting. Kemudian Tuhan Yesus memberikan sebuah ilustrasi contoh bahwa ada burung-burung di udara yang Tuhan Yesus tetap perhatikan. Allah Bapa tetap perhatikan. Tuhan tetap memelihara bagaimana burung-burung itu tetap hidup meskipun mereka tidak menuai. Mereka tidak mengumpulkan makanan di dalam lumbung mereka. Tetapi Tuhan memelihara kehidupan burung-burung ini. Kalau kita perhatikan burung pipit
begitu murah harganya. Tetapi Tuhan tetap memelihara. Tuhan tidak pernah meninggalkan ciptaannya sekalipun meskipun itu hanya seekor burung pipit. Dan Tuhan memelihara dan tidak pernah ada satu ekor burung pipit pun yang mati karena kelaparan. Berikutnya, di sini Tuhan Yesus memberikan sebuah gambaran mengapa tidak usah khawatir. Karena lihatlah bahwa tentang bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Tetapi Tuhan mendandani bunga itu lebih indah daripada bunga itu lebih indah daripada pakaiannya Raja Salomo. Di sini dikatakan kemegahannya pun tidak seindah dari salah satu dari bunga itu. Satu hal yang luar biasa, Tuhan mengingatkan kita, Tuhan itu adalah maha kasih. Tuhan itu maha pengasih, maha penyayang, pemelihara alam semesta ini. Jadi sebetulnya tidak ada alasan bagi kita, apalagi kita orang-orang percaya, anak-anak Tuhan, tidak ada alasan untuk kita tidak percaya dengan Tuhan kita. Karena Allah sanggup mencukupkan kebutuhan kita. Mungkin karena virus corona kita kehilangan pekerjaan kita, penghasilan kita berkurang, tetapi saat ini Tuhan mengingatkan kita lewat bacaan firman Tuhan kita bahwa janganlah kamu khawatir akan hidupmu. Matius 6 ayatnya yang ke-31 di sana dikatakan, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Di sini dikatakan janganlah kamu khawatir dengan apapun juga, termasuk makanan, minuman, pakaian. Karena ketika kita hidup, kita bukan hidup untuk mencari kebutuhan sehari-hari. Di sini dikatakan semuanya itu dicari hanya oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Karena apa? Karena Tuhan tahu bahwa kita memerlukan semuanya itu. Lebih daripada itu, Tuhan Yesus katakan di sini, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Satu bagian firman Tuhan yang mengingatkan kita luar biasa, bahwa hari-hari ini memang kebutuhan kita harus dicukupi. Tetapi satu hal yang lebih daripada itu, kita harus mencari Allah lebih dari kebutuhan kita sehari-hari. Memang betul kita tidak bisa hidup tanpa makanan, minuman, pakaian. Tetapi kita lebih lagi tidak bisa hidup tanpa kasih Allah di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Dalam Filipi pasalnya yang keempat ini, Paulus memberikan jalan keluar bagi kita orang-orang percaya. Tentunya kita pun orang-orang yang percaya tidak pernah lepas dari rasa khawatir. Tetapi di sini Paulus memberikan jalan keluar. Bukan dengan pergi ke dokter, bukan pergi ke psikolog, bukan pergi bunuh diri. Tetapi hari ini Paulus memberikan satu jalan keluar. Apakah itu? Di dalam Filipi pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-6 di situ dikatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah di dalam doa. Benar, jawabannya adalah berdoa. Tentunya kita sebagai anak-anak Tuhan tidak asing lagi dengan kata berdoa. Setiap orang kita yang percaya, saya yakin Bapak Ibu di rumah melakukan doa. Ya, bukan hanya doa waktu makan pagi, makan siang, makan malam, tetapi juga kita menyediakan waktu kita untuk berdoa bagi pergumulan kita, bagi pergumulan bangsa kita, bagi pergumulan rekan-rekan kerja kita yang lain, teman-teman, keluarga kita yang lain yang membutuhkan dukungan doa kita. Saudara, doa itu menjadi kekuatan yang begitu luar biasa. Tanpa berdoa kita begitu lemah. Rohani kita lemah tanpa doa. Pelayanan kita lemah tanpa berdoa. Segala sesuatu dalam hidup kita yang penting adalah hubungan kita dengan Tuhan begitu baik.
Bagaimana bisa dikatakan hubungan kita baik adalah ketika kita mempunyai hubungan yang baik lewat doa-doa kita kepada Tuhan. Lewat pembacaan firman Tuhan kita setiap hari kepada Tuhan. Dan disitulah iman kita boleh dikuatkan, boleh bertumbuh di dalam doa, di dalam kehidupan kita setiap hari. Di sini dikatakan berdoa. Jalan satu-satunya adalah dengan berdoa. Di sini dikatakan mengapa kita harus berdoa. Yang pertama, karena dengan berdoa kita memperbaharui kepercayaan kita di dalam kesetiaan Tuhan dengan menyerahkan segala kecemasan kita, kekhawatiran kita, persoalan kita kepada Dia yang memelihara kita. Jadi tanda bahwa kita berserah adalah dengan berdoa. Yang kedua, mengapa kita berdoa? Karena yang kedua, damai sejahtera Allah akan mengawal hati dan pikiran kita sebagai akibat dari persekutuan kita dengan Kristus Yesus. Ketika kita berdoa, kita boleh merasakan damai sejahtera yang daripada Tuhan mengalir dalam hati kita. Saudara, mungkin kondisi di luar kita membuat kita khawatir, tetapi ketika kita berdoa, maka disitulah damai sejahtera Allah boleh mengalir di dalam hati kita ketika kita berdoa. Yang ketiga, mengapa kita berdoa? Kenapa kita harus berdoa? Karena Allah menguatkan kita untuk melakukan segala perkara yang Ia inginkan dari kita. Jadi kita memperoleh kekuatan untuk melakukan segala sesuatu. Kalau kita tanpa Tuhan, kita tidak bisa melakukan banyak hal. Kita tidak punya kekuatan untuk menghadapi masalah-masalah yang mungkin datang silih berganti di dalam kehidupan kita. Tetapi dengan berdoa, ada kekuatan Allah yang tidak kita pikirkan, yang tidak kita sangka-sangka, tetapi Tuhan memberikan kekuatan kepada kita sungguh luar biasa. Yang keempat, mengapa kita harus berdoa? Ketika kita berdoa, maka kita menerima rahmat, kasih karunia, dan pertolongan pada waktu kita memerlukannya. Tuhan memberikan kasih karunia, pertolongannya ketika kita berdoa. Ketika kita memohon pertolongan yang daripada Tuhan. Tuhan Maha Pengasih, Tuhan Maha Pendengar, Tuhan Maha Penyayang kepada setiap kita umatnya. Dan yang kelima, kita yakin bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk kebaikan kita. Ketika kita berdoa, kita meyakini bahwa Allah akan turut bekerja di dalam segala segi kehidupan kita yang dijalani. Jadi saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita merasakan kekhawatiran hidup, kecemasan hidup, masalah hidup, bahkan damai sejahtera hilang dalam hidup kita, datanglah berdoa kepada Tuhan. Saudara, doa menjadi bentuk kebergantungan kita kepada Allah. Doa menjadi bentuk kepercayaan kita kepada Allah. Sehingga kita bisa menyatakan semua keinginan kita kepada Allah. Seperti kita berbicara kepada Bapa kita secara duniawi. Begitu juga Allah menjadi Bapa kita yang mendengar setiap seruan doa-doa kita kepada Tuhan. Satu hal yang indah digambarkan di dalam doa ini. Bapa mengasihi kita anak-anaknya. Apapun masalah hidup kita, Tuhan tahu. Apapun masalah yang kita hadapi, Tuhan mengerti. Karena Allah pun pernah menjadi manusia melalui Yesus Kristus. Tuhan Yesus ketika di dalam dunia ini mengalami begitu banyak tantangan di dalam pelayanannya, di dalam kehidupannya sebagai manusia. Tuhan mengalami begitu banyak tekanan, bahkan sampai puncaknya di kayu salib. Semua penderitaan manusia sudah pernah dialami oleh Tuhan Yesus. Jadi tidak ada hal yang mustahil bagi Tuhan. Ketika Tuhan berkehendak lewat doa-doanya, Dia menjawab doa-doa kita. Tuhan bisa melakukan banyak hal mujizat yang di luar pemikiran kita.
Berikutnya Paulus masih di dalam ayatnya yang ke-6 memberikan satu gambaran bahwa doa pun harus disertai dengan ucapan syukur. Saudara, di dalam doa-doa kita tentunya ketika kita berdoa harus dengan ucapan syukur. Meskipun kondisi kita sulit untuk bersyukur pada waktu kita berdoa, tetapi satu hal menjadi hal yang luar biasa adalah ketika kita berdoa, maka di situ harus dengan bersyukur, bukan dengan bersungut-sungut. Meskipun mungkin sulit untuk mengucap syukur pada waktu kita berdoa. Ketika kita kehilangan orang yang kita kasihi, kita berdoa, sulit kita untuk bersyukur dengan kondisi itu. Ketika kita mengalami sakit penyakit yang mungkin sulit untuk sembuh, sulit untuk kita bersyukur waktu kita berdoa memohon pertolongan. Ketika kita mengalami masalah-masalah keluarga yang sulit kita hadapi, ketika kita berdoa mungkin kita sulit untuk tetap bersyukur. Tapi di sini dikatakan doa kita harus juga disertai dengan ucapan syukur. Ketika kita bersyukur, kita akan merasakan yang lebih baik, perasaan yang lebih baik. Kita akan merasa lebih bahagia, meskipun kondisi kita mungkin tidak bahagia. Tapi disitulah kita bersyukur, merasakan hal yang luar biasa yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita lewat bersyukur. Ayatnya yang ke-7, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Saudara, di dalam damai sejahtera Allah itu menjaga kita supaya kita tidak berdosa waktu kita mengalami masalah-masalah kita. Ketika kita berdoa, maka damai sejahtera Allah itu membuat kita tidak tenggelam di dalam setiap masalah-masalah kita. Damai sejahtera Allah membuat kita tetap tenang, tetap terkendali, tidak diombang-ambingkan oleh amarah, tidak mendapat kepuasan, tetapi mendapat kepuasan batin. Itulah fungsinya damai sejahtera Allah yang Tuhan berikan kepada kita ketika kita mempunyai hubungan yang baik kepada Tuhan lewat doa-doa kita. Di dalam Yesaya 26 ayatnya yang ketiga, di sana dikatakan, yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Sekali lagi, Yesaya 26 ayat yang ketiga, yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Damai sejahtera Allah adalah ketenangan yang dimiliki oleh Allah dan hanya Allah yang dapat memberikannya. Jadi damai sejahtera itu hanya yang sejati hanya dimiliki oleh Allah. Tidak ada damai sejahtera yang bisa diberikan oleh, tidak sama dengan damai sejahtera yang diberikan dunia ini. Jadi hanya Yesus, hanya Allah yang dapat memberikan damai sejahtera yang sejati. Kalau Bapak Ibu hari-hari ini mencari damai sejahtera yang hilang dalam hidup kita, carilah di dalam Yesus Tuhan. Saudara, di sini dikatakan juga bahwa damai sejahtera Allah itu melampaui segala akal. Artinya apa Bapak Ibu? Damai sejahtera Allah itu jauh melebihi apa yang sanggup kita pikirkan untuk mengatasi kekhawatiran kita. Karena manusia itu begitu terbatas, manusia ketika menghadapi masalah terbatas dalam menghadapi memberikan jalan keluar. Tetapi Allah adalah Allah yang maha kuasa, maha tahu, dia sanggup menjawab setiap kekhawatiran kita, mengatasi setiap kekhawatiran kita di luar daripada kemampuan kita berpikir. Jadi melampaui segala akal kita. Akal orang-orang jenius pun lewat. Gitu ya. Nah, jadi di sini dikatakan akan memelihara. Kata memelihara di sini adalah dalam arti sebuah tentang kemiliteran yang berarti menjaga atau membentengi. Jadi Paulus menggambarkan
Damai sejahtera sebagai seorang pengawal yang bertugas menjaga di gerbang kehidupan seseorang dalam berpikir, dalam kehendak, dalam perasaan. Jadi damai sejahtera itu memelihara kita, menjaga kita, membentengi kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Inilah fungsi yang Allah berikan bagi kita, damai sejahtera yang daripada Tuhan. Jadi ketika kita mengalami banyak hal yang sulit dalam hidup kita, Paulus katakan berdoa, bersyukurlah kepada Tuhan. 1 Tesalonika pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-17 dan 18 di sini dikatakan, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Satu pernyataan juga yang Paulus katakan di dalam 1 Tesalonika 5 ini, di sini dikatakan tetaplah berdoa. Tetaplah mengandung arti supaya kita terus bertekun di dalam doa-doa kita. Doa-doa kita ketika kita senang, ketika kita sedih, segala sesuatu yang kita kerjakan harus diawali dengan berdoa. Di sini dikatakan juga mengucap syukur dalam segala hal. Karena apa? Karena itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mengapa kita harus berdoa? Karena disitulah kekuatan kita. Mengapa harus berdoa? Karena disitulah kehendak Tuhan bagi kita sekalian. Ayat penutup kita pada pagi hari ini terambil dari Yohanes pasalnya yang ke-14, ayatnya yang ke-27. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepada kamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepada kamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Amin. Kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk segala firman-Mu yang sudah kami baca, kami renungkan. Biarlah Roh Kudus Tuhan boleh terus berkata-kata di dalam hati kami, di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur karena Tuhan sudah memberikan damai sejahtera yang daripada Tuhan. Biarlah damai sejahtera Tuhan yang terus mengawal kehidupan kami di dunia ini Tuhan. Ada begitu banyak tantangan, pergumulan, kekhawatiran dalam hidup kami Tuhan. Tetapi kami tetap percaya Allah kami adalah Allah yang setia. Allah yang terus mengawal kami sampai kepada akhir zaman. Terima kasih Bapa di dalam surga untuk janji-Mu supaya kami tidak gelisah dan tidak gentar menghadapi kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu. Amin.